Halo para fisikers, kita kembali bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga tentang bab listrik dinamis. Nah, kita akan membahas pada saat ini tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana arus listrik bisa bergerak di dalam sebuah kawat. Kita sudah bahas tentang hambatan, bagaimana elektron ketika bergerak pada kawat itu mengalami hambatan. Kita sudah bahas tentang hambatan dalam, kita sudah bahas tentang tegangan jepit. Nah, saat ini kita akan bahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel lebih dalam lagi. Untuk itu silakan siapkan tempatnya senyaman mungkin. HP-nya jangan dipegang tapi ditahan, disendarkan ke suatu tempat. Siapkan juga pulpennya dan bukunya supaya sambil belajar, sambil menulis, sambil melihat, sambil mendengar, itu akan lebih tokcer. Kemudian kita siap untuk melakukan pembelajaran fisika pada hari ini. Siapkan juga kita akan masuk pada rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah lampu ini adalah dianggap hambatan ya, karena lampu isinya sebenarnya hambatan, tapi hambatannya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi ini boleh disebut hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 saling dihubungkan. Ini adalah rangkaian seri dihubungkan dengan sumber arus searah. Kita bisa ganti dengan seperti ini, ya, R1, R2, R3. Konsep hambatan seri mudah saja ada 2. Konsep hambatan paralel pun ada 2. Harus ingat dan tidak boleh terbalik-balik. Pada konsep hambatan seri, tegangan itu terbagi. Yang terbagi tegangan, arusnya tetap. Saya akan jelaskan konsep yang sederhana ini, bahwa tegangan terbagi artinya gini. Ini tegangan sumber, ya, tegangan sumber katakanlah 12 volt. Tegangan sumber ini akan terbagi oleh hambatan-hambatan R1, R2 dan R3. Jadi misalnya di sini menjadi cuma 2 volt, di sini menjadi 7 volt, maka di sini menjadi 3 volt. Kalau dijumlahkan, ini kembali ke 12 volt. Sama-sama tegangannya 12, tapi 12-nya terbagi. Jadi seri itu membagi tegangan, tapi arusnya sama. Misalnya arus yang keluar dari sumber arus searah ini katakan 2 ampere. Maka 2 ampere ketika dia lewat hambatan R1, dia tetap 2 ampere. Ketika lewat hambatan R2, dia tetap 2 ampere. Ketika lewat hambatan R3, dia pun tetap 2 ampere. Tidak ada pengaruhnya pada arus, ya. Hambatan mempengaruhi arus pertama kali saja. Ketika arus keluar, dia ketemu arusnya misalnya 10 ampere, tapi ketemu hambatan sekian-sekian, dia menjadi 2 ampere. Nah, 2 ampere ini akan stabil di sepanjang lintasan rangkaian seri. Ini konsep daripada hambatan. Nah, pada rangkaian seri ini kita lihat seperti yang tadi, V1 tambah V2 tambah V3 itu adalah V total. Ya, jadi kita boleh katakan V total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Sederhana saja, ya. Sehingga V itu apa? Kita ingat lagi hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Hukum Ohm ini kita masukkan. Karena ini bicara total, maka I yang mengalir pun adalah I yang keluar, ya. I saja. I total kali R-nya, ya R total. R total. Maka V1 adalah I1 kali R1, V2 adalah I2 kali R2, V3 adalah I3 kali R3. Kita sudah tahu bahwa I-nya sama. I yang lewat I1, yang lewat I2, yang lewat R1, yang lewat R2, yang lewat R3, itu I-nya sama dengan I total. Jadi ini bisa dicoret nih. Nah, maka kita akan ketemu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini tergantung jumlah hambatannya. Kalau hambatannya ada N, ya rumusnya ini panjang. Ini adalah R seri, tinggal dijumlahkan saja. Ya, jadi 3 hambatan ini bisa diganti dengan 1 hambatan saja. 3 hambatan ini bisa diganti dengan 1 hambatan, ya. R1, R2, R3 bisa digabung nih menjadi 1 hambatan. Kita sebut RS saja karena pakai seri, ya. Sehingga hukum Ohm di sini adalah V sama dengan I kali RS. Sederhana?
Sederhana sekali. Misalnya contoh, kita kasih contoh R1 katakan 1 ohm, R2 katakan 2 ohm, R3 katakan 3 ohm. Tegangannya adalah 12 volt. Maka kita tahu R total adalah 1 tambah 2 tambah 3, yaitu sama dengan 6 ohm. Maka dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Kita bicara V-nya adalah 12 dibagi 6 atau 2 ampere. Nah, ini mengalirnya sama dengan 2 ampere. Kalau begitu V1, V2, V3 berapa masing-masing? Terapkan lagi hukum Ohm. Hukum Ohm itu bisa dipakai untuk total, bisa dipakai untuk sebagian ya. Untuk V1, kita ingat hukum Ohm-nya apa? Hukum Ohm adalah I kali R. I-nya I1, R-nya R1. Sementara I1 sama dengan I total, yaitu 2 ampere. 2 kalikan R1 sama dengan 1, sama dengan 2 volt. Bagaimana dengan V2? Oh, V2 adalah I2 kali R2. I2-nya sama dengan I1 sama dengan I, yaitu 2. Ini sama dengan ya. Kalikan R2 adalah 2. Dapat 4 volt. V3 sama aja I3 kali R3 sama dengan I3-nya adalah sama aja 2 karena I-nya tidak berubah ya. Tapi R-nya 3. Kalau dijumlahin 6 volt. Kita jumlahkan semua. 2 tambah 4 tambah 6 diperoleh 12 volt. Tegangannya total sama 12 volt. Tapi untuk setiap hambatan menjadi terbagi. Jelas ya? Coba kita lihat rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel seperti ini. Rangkaian paralel itu sama dengan cabang. Ingat ya, ini kata kuncinya. Kalau ada cabang, maka pasti itu paralel. Nah, I-nya masuk sini, kemudian ada cabang nih, bercabang 3, cabangnya ketemu lagi jadi 1 di sini. Setelah melalui hambatan R1, R2, R3. Kita lihat, kita ubah menjadi bentuk seperti ini, sama saja bentuknya dengan bentuk tadi. Cuma kita bikin-bikin aja, ini kasih titik A, bikin titik B, titik E, titik F, titik C, titik D ya. I totalnya masuk, I totalnya terpecah jadi 3. Kalau kalian ingat, ini adalah hukum Kirchhoff yang sudah kita bahas kemarin. I-nya terbagi ya, perhatikan arusnya terbagi. Arusnya terbagi 3. Ketika lewat cabang, arusnya pasti terbagi. Tetapi tegangannya tetap. Wow, misalnya ini tegangannya V adalah 12 volt, maka ini pun VEF itu 12 volt. VAB ya, VAB itu pun 12 volt. Kemudian VCD itu pun sama. VCD juga adalah 12 volt. Tegangannya sama untuk setiap hambatan, tetapi arusnya terbagi. Ini berbeda dengan seri ya. Kalau seri yang terbalik ya, tegangannya terbagi, arusnya tetap. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai terbolak-balik, jangan sampai terbalik. Kita lihat contoh, misalnya ini, maka kita tahu yang terpecah adalah I-nya. Maka I total itu terpecah menjadi, kasih titik ya, I1, I2, I3. Terpecah nih untuk setiap hambatan. Nah, sekarang kita lihat rumus I apa? Terapkan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kepake terus ya. Kalau ini I berarti V total dibagi R total. Berarti kalau ini I1, V1 bagi R1. Ini I2 berarti V2 bagi R2. Ini I3 berarti V3 bagi R3. Kita sudah tahu tadi konsepnya, tegangannya sama. Tegangannya tidak berubah, berarti ini sama. V1 coret. V1, V2, V3, V tot coret. Sehingga saya dapat rumus apa? 1 per R tot adalah 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi 3 hambatan ini bisa diganti dengan 1 hambatan yang sama. Ya, yang tidak mengubah I dan tidak mengubah V. Ini rumusnya. Ya, jadi 3 hambatan ini bisa diganti dengan 1 hambatan saja. Kita sebut ini RP ya, bukan RS. Kalau tadi RS. Kalau sekarang jadinya